This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang kesekian, sampai lupa ini hari keberapa kita ngaji online ya, bersama para mubalighah seluruh Bojonegoro dan beberapa pimpinan pondok pesantren dan forum kerukunan umat beragama. Sore hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir ya beliau Ibu Nur Rahmah yang tadi flyer di ini. Beliau adalah pengurus pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro ya. Kemudian Kops Mubalek Aisyah daerah Bojonegoro. Sore hari ini beliau sangat siap sekali ya teman-teman dengan ceramahnya. Alhamdulillah topiknya nanti wah luar biasa ini. Topiknya yang hari ini bagaimana ini di puasa ini kita bisa meningkatkan lebih baik lagi di puasa ini. Baik, nggak usah lama-lama, waktu juga sudah menjelang pukul 16.10. Waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang lagi ngabuburit, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya berkat karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih mendapat kesempatan bertemu Ramadan di tahun 1441 Hijriah, yaitu di bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh barokah. Dan di sore hari ini juga kita masih bisa bersilaturahim melalui pengajian online dalam situasi penuh keprihatinan. Karena bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang disebut tanggap darurat bencana dengan merebahnya virus corona atau yang disebut COVID-19 yang melanda di berbagai belahan dunia, termasuk tanah air Indonesia tercinta. Selawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin,
yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan semua kaum muslimin yang senantiasa melestarikan sunnahnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kebaikan sampai hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang lagi ngabuburit, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masuk pada minggu ketiga bulan Ramadan. Kita sudah dan sedang menjalankan ibadah puasa selama 23 hari. Yang dimulai, kalau tidak salah, sejak hari Jumat Kliwon, 3 minggu yang kemarin, tanggal 24 April 2020. Kita menjalankannya dalam keadaan sehat walafiat, kuat sampai bertemunya buka puasa dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Puasa yang kita jalankan. Semoga ibadah Ramadan pada hari ini yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita kaji ayat yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, khususnya surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita perbaiki pada diri kita melalui diri kita sendiri melalui ibadah Ramadan. Beberapa hal yang harus kita perbaiki amalan-amalan kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan pada bulan ini. Yang pertama yaitu memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang satu, memperbaiki keimanan. Dengan memperbaiki keimanan ini, agar setelah beribadah Ramadan nanti, semestinya iman kita kepada Allah dalam keadaan semakin kuat. Keadaan iman yang semakin mantap dan semakin kokoh. Karena hanya dengan iman yang kokoh, itulah kita dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan benar. Sehingga kehidupan kita membawa manfaat bagi diri kita dan bagi orang yang lainnya. Maksudnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan rasa syukur, rasa aman, rasa senang dan bahagia dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita tentunya tidak ingin bulan Ramadan yang mulia ini berakhir dan lewat begitu saja. Karena kita tidak ingin Ramadan berakhir tanpa nilai positif yang ditinggalkannya. Maka kita harus bertekad untuk memperbaiki diri melalui ibadah Ramadan ini. Untuk selanjutnya, kita perlihatkan hasil-hasilnya ketika mengarungi kehidupan setelah bulan Ramadan. Saat inilah perlu kita ketahui hal-hal yang harus kita perbaiki dari diri kita melalui ibadah Ramadan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu memperbaiki keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang lagi ngabuburit, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki iman kita, mari kita pahami dulu
kita harus mengerti apa itu iman. Tentunya kita perlu tahu ya. Nah, iman dalam kaidah aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Aqdun fil qalbi, yakin di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan ucapkan dengan amal. Diucapkan dengan lisan maksudnya. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan suatu perbuatan. Nah, dengan kaidah yang lain juga disebutkan, iman itu bukanlah dengan angan-angan, walakinna mawat korofil kolbi wasodaqotul amal. Yaitu apa yang terhujam di dalam hati harus dibuktikan dengan amal. Nah, inilah iman. Nah, dengan demikian, iman yang benar adalah iman yang memenuhi 3 unsur, yaitu yakin di dalam hati, pengucapan keyakinan itu dengan lisan, dan membuktikan iman dengan suatu amal perbuatan yang soleh. Nah, karena iman memang menuntut pembuktian dengan amal yang islami atau amal yang soleh, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, sesama makhluknya, maksudnya juga. Nah, amal soleh di samping dapat membuktikan kebenaran, iman juga menjadi kunci bagi perjumpaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah ini membuktikan perjumpaan diri kita nanti kepada Allah kelak di alam yang lain. Nah, ini menuju pada kehidupan alam yang lain, menuju pada kehidupan akhirat. Bahkan amal soleh juga akan membuat orang melakukannya diberi gelar oleh Allah dengan sebutan sebaik-baik makhluk. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, yaitu surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho. Mereka ridho, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Pemirsa ngabuburit yang dirahmati Allah, di samping itu, iman yang kita miliki idealnya harus disertai dengan keistiqomahan, yakni dengan melaksanakan amal ibadah pada setiap waktunya dan setiap hari secara terus-menerus. Atau istiqomah bisa diartikan dengan pendirian yang kuat dan tanpa keraguan sedikit pun. Nah, mukmin yang seperti inilah yang nanti akan memperoleh kenikmatan hidup di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Astagfirullahaladzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat berkata, turunlah para malaikat. Maksudnya, kemudian turunlah kepada mereka para malaikat dengan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat selanjutnya artinya, kamilah pelindung dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ini dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 31. Para pemirsa yang ada di rumah, yang masing-masing lagi sedang menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan keimanan yang mantap, kita akan selalu terikat kepada segala ketentuan Allah. Ini berarti setelah mengakhiri, setelah kita ikut menjalankan puasa Ramadan, kita setelah mengakhiri Ramadan, sikap dan perilaku yang akan kita praktekkan merupakan wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi apapun, dengan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan dalam kondisi yang bagaimanapun dan dimanapun kita berada, kita sepatutnya mempunyai kemantapan iman dan kita harus memiliki predikat takwa kepada Allah yang memang menjadi target dari ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah yang mungkin para pemirsa semua sudah hafal di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sering dibaca, disebut oleh para ustadz, para bapak kiai, para ustadzah yang sedang tausiah. Nah, akan saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
supaya atau agar kamu semua menjadi orang-orang yang takwa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita kaji, kaidah takwa adalah dari kaidah takwa. Terdahulu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik kita dalam keadaan sendirian maupun kita berada orang banyak, baik kita berada di tempat-tempat yang sepi maupun kita berada di tempat-tempat yang ramai. Nah, ini adalah dalam yang saya baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hatinya telah meyakini adanya Allah yang mewajibkan, memerintahkan untuk berpuasa, meyakini kitab-kitab Allah yang sudah ada ketetapan untuk melaksanakan perintah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena bulan Ramadan ini adalah disebut juga Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, di mana orang Muslim, orang Islam pada bulan ini khususnya orang yang beriman dididik untuk menahan hawa nafsu, yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa wajib yang kita laksanakan pada hari ini. Apa itu yang membatalkan? Bitarkil akli wasyarbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin khalisatin azza wa jalla. Nah, ini para pemirsa, ini jika kita sudah melaksanakan dari semua hal-hal yang membatalkan ini, hasil ending dari tarbiyah, kalimat la'allakum tattaqun yang artinya supaya atau agar kita atau mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, ini la'allakum tattaqun ini kan masih menjadi harapan yang tentunya kita berupaya sampai dapat mewujudkan nilai takwa tersebut, mewujudkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya pada ayat 184, 185 dan 186 ini sikap orang yang beriman yang tentu saja ini ada di dalamnya ada ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang juga harus dilaksanakan. Para jamaah mohon tunggu sebentar karena
terjadi sinyal berhenti mendadak ya. Kita perbaiki lagi koneksinya. Oke. Atas. Terima kasih yang sudah join ya bersama kami di sini dalam rangka ngabuburit online bersama Mubaligot se-Bojonegoro dan di luar Bojonegoro, dan hari ini kita bersama pimpinan daerah Aisyah. Beliau yang saat ini menjadi Mubaligot adalah Ibunda kita DRA Nur Rahmah dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Bojonegoro ya. Setelah nanti sinyal siap kembali, kita akan melanjutkan tausiahnya kembali. Oke, baik. Bu, silakan Bu, dilanjutkan. Pemirsa yang lagi ngabuburit, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ending untuk mewujudkan tarbiyah pendidikan di bulan suci Ramadan ini dari kalimat la'allakum tattaqun tadi, yaitu belum tentu dengan datangnya bulan Ramadan orang mengapresiasi puasa. Belum tentu juga mencapai tattaqun tadi. Mereka mau berpuasa kadang-kadang tapi tidak menghasilkan tattaqun. Bahkan orang yang berpuasa itu tadi tidak menghasilkan tattaqun. Dalam hadis Rasulullah, kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidaklah dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini mengapa? Karena belum terpenuhinya hal-hal yang menjadikan puasanya sempurna. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketakwaan yang merupakan target dari puasa adalah induk dari segala bentuk kebaikan. Kira-kira pertanyaannya, kebaikan-kebaikan apakah yang mungkin diraih dengan berpuasa untuk mencapai target takwa? Nah, ini kebaikan yang harus diraih yaitu dengan keikhlasan. Satu, dengan keikhlasan. Puasa, karena puasa mendidik keikhlasan, kebersihan, dan ketulusan niat ibadah. Ini sangat penting karena merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga puasa adalah menahan, meninggalkan, dan tidak melakukan sesuatu, maka salah satu cirinya adalah kerahasiaan. Nah, kita tidak mengetahui umpama si A ini puasa atau tidak, kalau yang bersangkutan tidak berbicara. Nah, ibadah rahasia inilah lebih dekat kepada keikhlasan. Oleh karena itu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli asyamuli wa ana ajzibihi. Orang berpuasa itu dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan nafsunya demi aku, kata firman Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan juga pada dalam hadis yang lain, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu bi asli amsalida ila sab'imi'ati dhifin. Qala Allah Ta'ala ila saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Para pemirsa, lagi-lagi asyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, setiap
anak Adam digandakan pahalanya, satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali fa'innahu li. Nah, apa tadi? Orang-orang yang siam, as-saumu fa'innahu li wa ana ajzi bihi, yaitu kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, puasa mendidik keikhlasan hingga mencapai ketakwaan. Hal ini dapat memberi kebahagiaan pada pelakunya. Ketakwaan keterkaitannya dengan kebahagiaan ini erat sekali. Ketakwaan adalah modal utama kebahagiaan. Karena ketakwaan berarti berbuat baik dengan dilandasi iman. Sementara kebahagiaan adalah hilangnya ketakutan dan kesedihan. Benar kan? Ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Artinya, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, pemirsa ngabuburit yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perbaikan diri kita melalui ibadah Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini, yaitu yang kedua, kita harus memperbaiki kedekatan kita kepada Al-Quran. Nah, setelah ibadah Ramadan, kita menjadi orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Itu idealnya. Dengan membaca secara baik, rajin kita membacanya, setiap hari tidak pernah kita tinggalkan, baik 1 jam, 2 jam, 1 juz, 2 halaman, atau 1 halaman, 2 halaman, maupun 1 rukuk, 2 rukuk, 1 juz, 2 juz, dan sebanyak mungkin. Dan juga kita harus memahami kandungan isinya, hingga bergerak untuk selalu hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika hal itu dapat kita realisasikan, maka jadilah lingkungan kita sebagai masyarakat Quran, yakni suatu bentuk masyarakat yang indah, masyarakat di mana kala kita sudah banyak membaca Al-Quran, manakala kedekatan kita kepada Al-Quran telah berhasil kita capai melalui ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini, berarti kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah pertama kali menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan kita fungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi jalan hidup kita di dunia dan pembeda antara
perkara-perkara yang hak dan perkara yang batil. Nah, pemirsa ngabuburit yang dirahmati Allah, dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini di surat Al-Baqarah, terusnya tadi lanjutan dari surat Al-Baqarah 185 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan bayyinatin dan wabayyinatin minal huda, dan petunjuk penjelas. Bayyinatin artinya penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara perkara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu momentum yang diperingati oleh sebagian kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah peringatan nuzulul Quran. Peringatan ini dilakukan dalam upaya untuk mengingatkan fungsi dan peran Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, manakala kita mau hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kita harus pahami dengan baik dan kita laksanakan secara sungguh-sungguh untuk kita memahami dan kita melaksanakan isi Al-Quran tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya ada beberapa kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita laksanakan, yaitu 1, mengimani bahwa Al-Quran tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur benar-benar ini harus betul-betul iman di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak kebenarannya. Dan terjamin keasliannya. Dan keimanan ini menjadikan kita tidak ragu sedikit pun akan kebenarannya tadi. Nah, bila telah beriman dengan sebenarnya terhadap Al-Quran, kita beriman dengan Al-Quran, dengan segala konsekuensinya, maka kita termasuk ke dalam kelompok orang yang memasuki, kelompok orang yang memiliki ciri-ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa ngabuburit yang dirahmati Allah, dalam firman-Nya, mungkin semua para pemirsa, ibu-ibu, para ustadzah sudah hafal yang berada di surat Al-Baqarah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu mampu membaca. Selanjutnya nomor 2 dari yang nomor 1 tadi, kita harus mengimani bahwa Al-Quran tersebut merupakan wahyu dari Allah. Selanjutnya adalah kita harus mampu membaca dengan baik dengan Al-Quran ini. Sebagai muslim yang telah dewasa, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anak sekarang, anak prasekolah,
anak TK maupun anak-anak yang baru berusia balita sekarang sudah diajari untuk membaca Al-Quran. Mereka sudah diajarkan, sudah diberangkatkan ke masjid, ke musola, dan ke taman-taman pendidikan Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran. Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang mahir dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian bagi yang belum bisa membacanya, nah, saat Ramadan tahun inilah, terutama bagi ibu-ibu, kaum maupun bapak-bapak, bagi para kaum ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang Muslim, orang-orang Islam pada khususnya, ini yang belum bisa membaca Al-Quran saat Ramadan, bisa dimanfaatkan kesempatan yang baik untuk belajar Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan inilah bulan yang dimana kita harus mendulang banyak-banyak pahala agar kita benar-benar mencapai takwa dan kita benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila sudah bisa membaca Al-Quran, haruslah rajin membacanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Karena situasi saat ini adalah benar-benar situasi pandemik yang harus kita benar-benar harus dekat dengan Al-Quran dan kita benar-benar harus banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Nah, dengan membaca banyak di rumah kita, ya, yang dulunya kalau kita sering berangkat ke masjid, ke musola, kita bersama-sama rekan-rekan, bersama teman-teman dan ibu-ibu yang lain, tadarus di dekat surau kita sekarang tenang, belajar, membaca, tadabbur, ayat suci Al-Quran, tadarus di rumah saja, dengan keluarga inti kita, dengan anak-anak, dengan kakek, nenek, dengan istri, dengan suami-suami kita, maupun dengan anggota keluarga kita yang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatihil Quran." Nah, artinya sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Dengan kita banyak membaca Al-Quran di dalam rumah, insya Allah dan mudah-mudahan rumah kita akan banyak bercahaya, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak maupun pemirsa ngabuburit yang ada di mana saja berada. Nah, sekarang ini banyak juga bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di masjid. Ini kadang-kadang yang baca bukan jamaahnya, akan tetapi yang baca ini adalah, saya dengar-dengar ini kaset ya pemirsa. Sebelum dialunkan azan, itu kadang-kadang yang banyak membaca itu, yang jadi setel itu kaset, bukan takmir masjidnya yang membaca. Nah, inilah yang kita harus benar-benar ikut fastabiqul khairat, membaca Al-Quran, asalkan tidak kita bersama-sama membaca orang-orang banyak, karena sekarang lagi ada ketentuan PSBB ya. Nah, kita baca dengan suara kita sendiri. Nah, apakah kalau kita membaca dengan kaset ini, mungkin kaset juga dapat pahalanya ya kira-kira? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, manakala Al-Quran sedang dibaca, maka kita menjadikannya dengan baik. Kita harus dan kita berkewajiban untuk mendengarkan. Selagi kita masih menjangkau suara itu, kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan dan alunan-alunan ayat suci Al-Quran tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban yang ketiga dari seorang muslim terhadap Al-Quran adalah
memahaminya. Kita memahaminya dengan sebaik-baiknya. Untuk memahami Al-Quran dapat kita lakukan dengan memahami kandungannya dan mentadaburinya. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di mana saja lagi ngabuburit, selanjutnya kami lanjutkan ya, untuk memperbaiki dari tema kita pada sore hari ini, tema kami maksudnya, perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Tadi adalah perbaikan kita dengan kedekatan dengan Al-Quran. Sekarang yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, yaitu memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memperbaiki kedekatan kita kepada Allah saat ini adalah dengan berpuasa. Seorang Muslim dididik untuk selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada dasarnya seluruh peribadahan di dalam Islam memang mendidik seseorang, tujuannya untuk mendidik seseorang Muslim untuk agar, sama saja ya, untuk dan agar itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah puasa dengan segala rangkaian ibadah lainnya di bulan Ramadan ini lebih kuat lagi dengan rangkaian ibadah yang lainnya tersebut. Nah, yakni menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap Muslim, sehingga setiap Muslim akan merasa dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, banyak sekali kita lihat maupun kita dengar di siaran televisi maupun di lingkungan sekitar kita, banyak manusia yang melakukan kemaksiatan maupun kemungkaran karena mereka tidak merasa dan tidak merasa sedang diawasi oleh Allah. Padahal sebenarnya semua manusia, bahkan semua makhluk berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa dia Allah maksudnya dekat dengan manusia. Hanya manusialah yang tidak merasa dekat dengan Allah. Nah, firman Allah, kalau ada orang yang bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dalam Al-Baqarah ayat 187. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Dengan demikian, menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Allah, menjalin hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu yang sangat penting dan baik, atau setidaknya seseorang dalam hidup ini sangat tergantung sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah kita beribadah Ramadan, kita menjadi orang-orang yang selalu merasa dekat kepada Allah. Pemirsa ngabuburit yang dirahmati Allah, lantas kemudian untuk model apa kira-kira yang harus diupayakan agar jalinan kita semakin erat, yakni dalam jiwa kita harus tertanam dan bertambah bersemi yang namanya mahabbah
Apa itu mahabbah? Yaitu cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, hal ini berarti manusia boleh cinta kepada apapun dan siapapun tapi kecintaan itu pun tidak boleh melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtartumuha wa tijaratun tasawuna kasabaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, ya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai, lebih daripada Allah dan Rasul-Nya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, bahkan di dalam ayat lain, seorang yang betul-betul beriman adalah memiliki kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dipetik suatu pengertian lebih kurangnya adalah apabila seorang muslim sudah cinta kepada Allah, maka dia akan selalu menyesuaikan diri, baik dalam bentuk sikap maupun dalam bentuk perilaku, sehingga peribadatan kita, ibadah kita tidak terasa berat, walaupun meskipun sebenarnya ibadah itu berat kita laksanakan. Kita sedang capek, kita sedang haus, kita sedang lapar, kita sedang dalam situasi keadaan yang darurat umpamanya. Ini akan terasa ringan. Nah, dan yang harus kita upayakan selanjutnya yaitu amalan sholihan. Amalan sholihan setiap muslim tentu saja amat mendambakan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Dan hal itu harus dicapai dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, yaitu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Nah, amal soleh ini bisa dilaksanakan dengan berdoa dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, manakala seorang mukmin atau muslim telah beramal soleh sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapat kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan beribadah. Dan janganlah ia mensekutukan seorang pun, salah satu makhluk pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, maka amal soleh yang kita kerjakan ini jangan sampai sia-sia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sakjane, ya, sakjanya sebetulnya ya ini yang harus sampaikan adalah masih banyak karena memang waktu sudah memasuki waktu jam 17 lebih. Ini ada yang keempat yaitu perbaikan diri melalui ibadah Ramadan yang harus kita laksanakan, ketundukan kita kepada Allah, caranya dengan banyak berdoa dan berzikir. Kemudian yang selanjutnya kelima adalah berhubungan baik dengan sesama manusia, dan yang keenam adalah kita harus benar-benar mempunyai ketajaman hati atau rohani kita dalam membedakan antara yang hak dengan yang batin. Nah, dengan berpuasa kita tidak berani menghalalkan segala macam cara. Pada saat berpuasa, kaum muslimin sama-sama mengendalikan hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya yang menjadi pangkal utama sehingga seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala serta selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya zat yang selalu membolak-balikkan hati setiap hambanya sesuai dengan kehendaknya. Manakala hati seorang bersih, maka akan membawa dampak kepada kebaikan seluruh anggota tubuhnya. Begitu sebaliknya, jika hati kotor dan semuanya jalan pikiran di dalam tubuhnya akan juga menjadi kotor. Karena itu, pemirsa, hati sangat punya peranan penting di dalam diri seseorang dan menjadi sentral bagi anggota tubuh lainnya, sehingga keberadaan hati tersebut yang dapat menentukan baik buruk dan hitam putihnya seluruh amalan dan aspek kehidupan seseorang muslim dan manusia pada umumnya. Nah, karena itu keindahan batin dan keselamatan dan kesehatan hati merupakan dasar dan fondasi keberuntungan di dunia dan di hari kiamat kelak. Sesungguhnya perkara hati merupakan perkara yang agung. Perkara hati dan kedudukannya sangat mulia. Kedudukan hati yang agung dan mulia. Dengan demikian, para pemirsa, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menjaga hati, kapan dan di mana saja, mewaspadai agar senantiasa terhindar hati kita dari hal-hal yang dapat mengotori dan merusak hati. Demikian Kak Sila yang saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa membawa faedah dan manfaat yang besar untuk pemirsa, untuk bagi kita khususnya, saya sendiri dan para pemirsa yang lagi ngabuburit di mana saja berada. Oke, terima kasih Bunda ya yang sudah menyampaikan secara panjang lebar bagaimana meningkatkan perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Mulai dari tadi bagaimana iman itu, terus bagaimana Al-Quran menjadi sebuah tuntunan bagi kita dari belajar, membaca, memahami, tadabbur dan sebagainya. Dan yang menarik tadi salah satu disinggung bagaimana puasa ini menjadi salah satu indikator kita
setelah selesai ini mencapai tingkatan takwa atau tidak. Luar biasa ya. Baik, karena ini waktu tadi agak mundur, jadi gak apa-apa, nanti saya mundur dikit ya, sambil juga menunggu maghrib di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Hari ini kita bisa sharing atau diskusi ya, tanya jawab dengan beliau dengan tema kita hari ini tentang perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Oh iya Bunda, ini sudah ada pertanyaan satu dari Mbak Husnatul Mawaddah. Oke, Mbak Husnatul. Nah, ini tadi bertanya begini, mungkin udah kenal ya Bunda ya. Mbak, tadi sempat disinggung dengan membaca Al-Quran, maka keimanan kita semakin meningkat. Ini ada pertanyaan begini Bunda ya, bagaimana bisa menarik anak kita, putra-putri kita yang sudah kuliah untuk tetap konsisten cinta dan membaca Al-Quran? Karena anak sekarang tuh lebih tertarik dengan film Korea Bunda, drakor tuh Bunda, yang kadang nangis sendiri di kamar gitu Bunda ya, meski saat puasa. Pripun tipsnya dari Bunda? Terima kasih. Barakallahu fikum dan keluarga Mbak Husnatul Mawaddah atas pertanyaannya. Memang film Korea saat-saat ini lagi ngetren ya, dan menarik, bahkan personelnya sangat cantik-cantik dan cakep-cakep. Nah, kenapa hal ini kok sangat memikat para anak kita yang punya anak-anak usia kuliah, sehingga bukan tidak lagi, kurangnya konsisten dan konsekuensinya untuk membaca Al-Quran yang harus ditadaburi setiap hari. Bisa dicoba kalau sedang kondisi mereka pulang berada di rumah, kita memberi contoh tauladan kepada mereka. Satu, kita beri contoh dulu. Sebelum kita memerintah untuk anak kita kasih contoh dulu. Kita ambil Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Sehingga anak kita melihat kita membaca Al-Quran. Setelah contoh itu kita perlakukan, kita tampakkan kepada mereka, mereka sudah mengamati, oh ibundaku, mahmahku, umiku, kok rajin membaca Al-Quran ya. Nah, mungkin bergeraklah hati si anak tersebut, dia mengikuti bundanya, ayahnya, atau kakek neneknya yang berada di rumah yang lagi mendadaburi, rajin membaca Al-Quran tersebut. Kemudian kok jikalau anaknya kok belum mencontoh, belum ambil Al-Quran, si orang tua tadi, nah panjenengan baru bisa mauidhah hasanah, menegur dengan tutur kata yang becek, yang baik, yang halus kepada si anak, pada putra-putrinya. Nah, apalagi untuk anak perempuan, yang memang anak perempuan itu berperasaan halus dan berpenampilan segalanya dengan halus, harus berkata tutur dengan halus juga untuk segera mengambil Al-Quran. Dengan mengambil wudhu dulu, kita memegang Al-Quran dengan sopan santun, terus kemudian Al-Quran diberikan, nah disuguhkan kepada si anak tadi, biarpun sedikit enggak apa-apa membaca, yang penting bisa istiqomah. Enggak usah kita menyuruh membacanya itu langsung banyak, enggak usah. Kita beri kesempatan mereka, putra-putri kita membaca sedikit enggak apa-apa. Kita dampingi di pinggirnya, mungkin bacaannya ada yang salah, mungkin bacaannya ada makhorijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya yang kurang benar. Itu kalau kita sudah menguasai, kita bisa memberikan pelajaran, ya ibrohnya, memberikan pelajaran Al-Quran tadi yang dibaca kurang sesuai, kurang benar, bisa kita benarkan. Begitu Mbak Ukul. Nah, dan di setiap saat, setiap waktu, di rumah kita harus kita sediakan Al-Quran di mana saja. Baik di ruangan tidur, baik di musola tempat sholat khusus di dalam rumah kita, baik Al-Quran kita letakkan mungkin di dekat ruang tamu, nah, atau di ruang santai. Nah, itu Mbak Ul, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diterapkan.
Ya, Ya, luar luar biasa. biasa Bunda. Jadi kuncinya ternyata tauladan dari orang yang dilihat anak kita ya, siapa aja terutama orang tua. Dan ternyata semua balik sama Bunda, ngomongnya begitu ya. Jadi kalau kita minta anak kita soleh, Otomatis orang tua juga harus belajar soleh dulu. ya, pertanyaan begini Bunda, ini menendak lanjut Bu. Ini ya fakta ya di lapangan di daerah-daerah kita ini di dekat-dekat ternyata itu kadang-kadang orang tua sendiri dalam membaca Al-Quran tuh kadang-kadang banyak yang punya keterbatasan Bunda. Artinya masih tekrek-tekrek kalau bahasa Bojonegoro gitu. Kadang ternyata mereka tuh nggak bisa baca cuma malu Bunda, seperti itu. Nah, Nah, itu kira-kira. kadang-kadang kalau mau ngaji sama anak-anak kan ya mungkin masih malu masa saya udah tua sama anak-anak gitu kan Bunda ya. Nah, pripun Bunda kayak gitu itu Bunda. Mungkin ada khusus untuk ibundanya. Tidak ada kalimat kasep coro Jawone ya, Mas Kasela. Tidak ada kalimat kita sudah terlambat untuk belajar. Walaupun kita sebagai orang tua, kalau mungkin kita kok membacanya masih terbata-bata, membaca Al-Quran belum lancar, belum bisa sesempurna mungkin. Nah, kalau memang kita mempunyai baik saudara, baik tetangga, baik teman sejawat, maupun sanak kerabat yang dekat mungkin bisa membaca Al-Quran dengan baik, tolong, nah, mintalah dibantu, mintalah diajari untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik. Karena ini penting sekali dan wajib membaca Al-Quran itu. Masa kitabnya sendiri, kitab orang Islam, kita sebagai Muslim kok tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kewajiban membaca Al-Quran itu dengan baik. Nah, kita membaca Al-Quran, sabda Rasulullah itu ada kalau, yang artinya pengertiannya mungkin seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran dengan berkata-kata, kita akan tetap dapat pahala dengan mendapat pahala satu. Tapi dengan membaca Al-Quran dengan lancar dan baik, dengan tertib dan teratur sesuai dengan kaidah makhraj huruf tajwidnya, kaidah tajwidnya. Nanti kita akan bersama-sama para nabi dan para syuhada di akhirat. Kalau tidak salah seperti itu, mungkin ini bisa nanti dibenarkan dan mungkin ini bisa nanti dilanjut oleh para mubalik tausiah yang selanjutnya untuk memperjelasnya. Oke, Oke, Bunda. sebenarnya banyak yang mau didiskusikan pemirsa juga ini. Berhubung waktu jualan ini mendekati waktu berbuka puasa di area Bojonegoro dan sekitarnya. Ada kurang lebih 5 menit Bunda sebagai penutup. Yang pertama bagaimana sesuai tema kita di akhir Ramadan ini Bunda ya. Tinggal berapa hari Bunda? Gak sampai 7 hari, 7 hari, 6 hari. Nah, itu bagaimana meningkatkan perbaikan diri melalui ibadah Ramadan ini. Kemudian closing statementnya nanti Bunda, mohon arahan, imbauan pada umat yang saat ini lagi galau, pesimis menghadapi wabah ini dan menghadapi hari raya, tambah pesimis Bunda. Pada bingung nih hari raya mestinya bagaimana? Monggo Bunda, sebagai penutup di akhir Ramadan ini bagaimana Bunda? Silakan. Terima kasih Kak Sela dan terima kasih para pemirsa yang lagi ngabuburit yang ada di rumah. Semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa afiyah. Sesungguhnya kebajikan itu menyebabkan cahaya di dalam hati. Ya, ini karena tema kami adalah kebaikan diri melalui bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kebajikan itu menyebabkan cahaya di dalam hati. Sinar di wajah, kekuatan jasmani, melapangkan rezeki, dan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap siapa saja.
kami menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, walaupun tinggal 1 minggu. Nah, menjelang 1 minggu kita menjelang berbuka, secara umum kita memasuki hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Yang mana Hari Raya Idul Fitri kita laksanakan tidak sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tahun lalu kita bisa bebas kesana kemari bersilaturahmi, pergi pulang mudik yang dari jauh menuju ke keluarga. Nah, berjumpa dengan keluarga, bersatu dengan reuni-reuninan kayak tahun dulu. Akan tetapi karena di saat ini adalah musim wabah pandemik COVID-19, nah mudah-mudahan kita bisa menyadarinya, kita tetap berada di rumah, nggak usah mudik dulu, kita bersama keluarga inti saling menyayangi, kita saling bermaaf-maafan di rumah, kita saling berdamai. Nah, dengan harapan kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita. Kita beribadah di dalam rumah dengan terus-menerus yang sudah kita dilatih, dididik selama bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mendapatkan predikat ketakwaan kita dan takwa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah Ramadan kita, saya ulangi lagi, benar bisa memperoleh derajat takwa. Nah, dengan demikian amat terasa kayaknya bahwa ibadah Ramadan dari tahun ke tahun memberi arti yang sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku diri kita, baik jasmani maupun rohani, dengan meningkatkan kualitas kepribadian kita sebagai muslim yang lebih baik. Demikian, fastabiqul khairat, albirru manittaqo. Kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang takwa. Saya akhiri, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.